Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Reni Novia, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bangka Selatan. Nah, pada hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah guru yang mengajar di kelas 6. Boleh diperkenalkan, Bu? Silakan. Nama saya Ibu Sri Narti. Jadi sekarang saya mengajar di kelas 6. Baik, terima kasih, Bu. Nah, jadi pada hari ini kami akan melakukan praktik percakapan pra-observasi. Nah, sebelum kita mulai praktik percakapan pra-observasinya, Bu, saya ingin menanyakan dulu nih, bagaimana kabarnya Ibu? Iya, untuk kabarnya alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Jadi kalau sehat berarti Ibu siap ya, Bu ya, untuk melakukan praktik percakapan pra-observasinya. Insya Allah siap. Jadi Bu, sebelum kita mulai, sebelumnya ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam melakukan percakapan pra-observasi ini saya menggunakan pendekatan alur cerita. Yang mana yang pertama saya akan menanyakan tujuan yang ingin Ibu capai, selanjutnya identifikasi masalah yang ada, selanjutnya rencana aksi yang akan Ibu lakukan, dan juga tanggung jawab atau komitmen yang akan Ibu terapkan dari kelanjutan rencana aksi tadi, seperti itu, dan juga proses terrealisasinya juga. Nah, jadi ya, Bu ya, tujuan supervisi atau pra-coaching ini itu sebenarnya sebagai bekal atau juga persiapan awal sebelum Ibu melakukan observasi atau kegiatan pembelajaran yang nantinya akan saya amati ya, Bu ya. Tujuannya yaitu agar Ibu lebih siap dan juga percaya diri untuk mempraktikkan pembelajarannya di kelas, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya, dan juga meningkatkan kemampuan Ibu dalam dan juga meningkatkan kemampuan Ibu sebagai guru dalam melakukan pembelajaran yang baik dan juga menyenangkan. Baik, Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti pada saat praktik observasi? Ya, untuk materinya ya. Di sini ada dua, yaitu bahasa Indonesia dengan IPA. Jadi untuk karena ini tema, Bu ya. Jadi pembelajarannya itu memuat beberapa mata pelajaran. Jadi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan ini ada dua mata pelajaran itu. Jadi dua mata pelajarannya tadi apa, Bu? Bahasa Indonesia dengan IPA. Ya, jadi ada bahasa Indonesia dan juga IPA. Ya. Masih kurikulum 2013 ya, Bu ya. Oke. Nah, itu untuk muatan pelajarannya. Kalau untuk materinya itu lebih spesifiknya apa, Bu? Kalau untuk IPA-nya boleh saya tahu? Iya, kalau untuk IPA-nya itu mengenai menghemat energi listrik. Ya, menghemat energi listrik. Iya, menghemat energi listrik. Kemudian yang untuk bahasa Indonesianya itu tentang teks eksplanasi ilmiah, ya, tentang poster juga ya, poster tentang menghemat energi listrik. Jadi materinya seputar mengenai penghematan energi listrik dan juga teks eksplanasi ilmiah ya, Bu ya. Nah, selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua itu berkaitan dengan tujuan, Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti pada saat praktik pembelajaran itu apa, Bu? Tujuan. Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, dengan membaca teks pembelajaran siswa dapat memerinci informasi penting yang terkandung di dalamnya dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi ya, dari hasil rincian informasi tadi itu siswa dapat menuangkan informasi penting yang didapat dengan memuat sebuah diagram kreatif ya, diagram kreatif yang berisi topik masalah dan deret penjelas dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati video
ya. Itu cara-cara menghemat listrik, videonya itu tentang cara-cara menghemat listrik ya. Siswa dapat menjelaskan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghemat listrik secara mandiri dengan tepat. Oke. Untuk area pengembangannya, tadi kan Ibu sudah menyampaikan ya tujuan pembelajarannya. Ya. Untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti apa, Bu? Ya. Untuk area pengembangannya ya, itu dalam muatan bahasa Indonesia itu menggali isi teks dan penjelasan atau eksplanasi ilmiah ya, yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk muatan ini kan ada pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, itu untuk pengetahuannya. Ya. Untuk keterampilannya itu memerinci informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi yang dibaca. Untuk IPA-nya ya. Untuk IPA-nya pengetahuannya itu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi listrik. Dan usulan sumber energi listrik alternatif untuk sumber energi listrik. Yang pengetahuannya itu membuat karya poster yang bertemakan cara menghemat energi listrik. Pengetahuan atau keterampilan? Keterampilan. Jadi keterampilannya itu salah satunya membuat poster ya, Bu ya, yang temanya tentang penghematan energi listrik. Baiklah. Boleh diceritakan, Bu, bagaimana sih karakteristik murid Ibu di dalam kelas? Biasanya itu bagaimana? Untuk karakternya ya, sebelumnya kelas saya itu ada 10 orang, 10 siswa ya. Jadi yang perempuannya itu ada 6, yang laki-lakinya ada 4 ya. Dan itu tentunya mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Tentunya karakternya itu anaknya itu aktif gitu, ada juga yang tidak terlalu aktif gitu. Terus kemudian ada juga yang senang bergerak gitu ya, ada yang senang bergerak, bisa diam gitu. Iya, bisa diam. Kemudian ada yang suka menonton gitu kan. Jadi mereka bermacam-macam karakternya. Jadi itu masih ada yang aktif dan juga kurang aktif, terus ada yang suka bergerak, maksudnya nggak bisa diam, dia kadang keliling-keliling gitu ya. Suka bergerak ya. Tapi ada juga yang suka menonton seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya Bu, tadi Ibu kan sudah mengatakan ya, menyampaikan kepada saya. Jadi karakteristik murid Ibu ada yang aktif tadi Bu ya, tapi masih ada juga yang belum aktif atau pasif. Terus ada juga yang orangnya nggak bisa diam, bisa bergerak, mungkin keliling-keliling gitu ya. Terus ada juga yang suka menonton ya Bu ya. Dia sangat bermacam-macam sekali Bu ya. Selanjutnya saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nanti. Misalnya Bu dari model gitu, kan melihat dari karakteristik anak Ibu tadi, modelnya kira-kira apa yang ingin Ibu gunakan, pendekatannya apa, dan juga metode apa yang akan Ibu gunakan nanti pas pembelajaran. Karena karakter anak saya itu berbeda-beda ya. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif gitu kan. Jadi rencana saya gitu untuk pembelajarannya nanti saya ingin menerapkan itu model pembelajaran PBL ya. Jadi membuat anak senang gitu kan, kemudian membuat anak aktif, kemudian saya akan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi ya, supaya mereka ikut terlibat aktif dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian saya juga nanti akan mencari video-video pembelajaran, karena tadi ada anak yang suka nonton ada yang suka nonton. Jadi nanti saya mencari video-video pembelajaran supaya mereka itu senang gitu. Jadi menyenangkan, biar menyenangkan gitu pembelajarannya. Kemudian saya juga akan memberikan contoh-contoh poster yang sudah jadi Bu ya. Jadi yang sudah saya buat, kemudian saya berikan contohnya ya. Untuk akhir pembelajaran nanti.
Kemudian untuk diskusinya saya membagikan di kelompok-kelompok mereka itu saya membagikan teks eksplanasi. Jadi untuk diskusinya itu teks eksplanasi nanti memperinci, kemudian membuat diagram kreatif. Ya. Jadi Bu, kalau boleh tahu rencananya itu apakah teksnya itu akan berbeda atau sama untuk kelompoknya? Ya, untuk teks eksplanasinya itu sama Bu, karena nanti arahnya setelah membuat teks eksplanasi itu membaca, kemudian berdiskusi, membuat diagram alternatif, itu kemudian mereka juga akan membuat poster. Jadi posternya itu sama, posternya itu bertemakan tentang menghemat energi listrik gitu. Jadi biar lebih mudah disamakan aja. Nah, jadi tadi Ibu kan sudah menyampaikan itu video kan. Nah, berarti itu Ibu sudah menyampaikan media pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Yang akan Ibu pakai. Selanjutnya Bu, selain menggunakan video pembelajaran, ada lagi kah yang akan digunakan? Iya, ada juga. Ini rencananya itu membuat PowerPoint. Ya, PowerPoint. Jadi buat PowerPoint. Itu PowerPoint-nya berisikan tentang apa? Tentang itu tadi menghemat cara-cara materinya materi pembelajarannya. Jadi cara-cara menghemat energi listrik. Jadi nanti Ibu menyampaikan materinya menggunakan PowerPoint ya. Terus menampilkan video pembelajaran dari medianya seperti itu. Ya, bagus sekali Bu. Terus ada juga tadi Ibu akan berikan contoh poster ya, yang sudah jadi ya. Itu sebagai medianya. Nah Bu, selain dari model yang akan Ibu gunakan tadi kan BBL, terus pendekatannya dan juga metodenya tanya jawab juga diskusi. Terus sudah Ibu sampaikan juga model lagi medianya, terus Ibu sampaikan lagi medianya. Nah, itu kan dari Ibu ya. Selain yang Ibu rancang tadi yang akan Ibu kedepannya lakukan, kira-kira Ibu membutuhkan bantuan nggak Bu atau dukungan dari pihak lain? Karena menurut saya itu agak lumayan ya kalau mau mempersiapkannya. Kira-kira Ibu membutuhkan bantuan dari pihak lain atau dalam mempersiapkannya Ibu kira-kira membutuhkan bantuan dari orang lain? Iya. Kalau untuk bantuan ya itu jelas Bu, karena ya dilihat dari persiapannya ya. Untuk rancangan saya itu kan banyak gitu, video, PowerPoint dan sebagainya. Kemudian sementara untuk menyiapkan alatnya itu kan kadang saya belum terlalu paham gitu. Jadi saya jelas minta tolong ya, terutama teman-teman yang ada di sekolah. Itu jadi rekan-rekan yang ada di sekolah itu terutama bapak-bapaknya gitu ya. Jadi yang menyiapkan proyektornya gitu kan. Ya, kemudian kayak kalau laptop misalnya kan saya bisa misalnya untuk mengoperasikannya. Tapi untuk proyektor fokusnya itu untuk menghidupkannya itu kan saya belum terlalu paham. Kadang masih lupa ya Bu ya. Kadang masih lupa. Jadi saya minta tolong kepada bapak yang laki-laki. Kemudian untuk bantuan yang lain juga saya perlukan dari rekan-rekan guru yang lain, misalnya untuk membuat PowerPoint misalnya ya. Untuk membuat PowerPoint itu kan yang paham di sekolah ini kan Ibu dengan Ibu Putih gitu ya. Saya rencananya saya mau minta tolong ke Ibu Putih untuk membuat PowerPoint-nya. Ya itu memang menurut saya juga memang perlu sekali ya Bu ya. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan model yang akan Ibu gunakan, rancangan pembelajarannya seperti apa yang ingin Ibu buat, dan juga dukungan serta bantuan tadi juga sudah Ibu sampaikan. Nah, itu sangat baik sekali menurut saya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kapan nih Ibu akan mulainya? Dari Ibu menentukan model tadi sudah ditentukan, ya dari merancangnya kapan Ibu akan mulai merancangnya?
Untuk merancangnya itu dalam 3 hari ke depan itu akan saya lakukan untuk rancangan pembelajarannya, menyiapkan alat-alatnya gitu kan. Setelah semuanya itu siap, itu saya akan melaksanakan pembelajarannya. Lalu kalau untuk memerlukan bantuan dari rekan sejawat tadi kan Ibu mengatakan masih belum begitu hafal ya, mencolokkan atau menghidupkannya tadi. Nah itu kan kapan Ibu mulai belajarnya sama rekan sejawatnya? Apakah pas pembelajarannya nanti Ibu minta bantu hidupkan terlebih dahulu, atau mungkin setelah ini Ibu mencobanya gitu? Iya. Untuk nanti saya itu minta tolong dulu. Jadi untuk minta tolong dulu sambil kita belajar ya, kita lihat caranya bagaimana. Jadi waktu pembelajarannya nanti saya minta tolong kepada guru yang laki-laki, mungkin Pak Endang ya. Kalau beliau tidak repot gitu ya. Jadi saya minta tolong untuk menghidupkannya, cara-caranya saya lihat. Untuk kedepannya saya mungkin belajar sendiri gitu. Jadi pas praktik nanti ya, pas observasi nanti baru minta biar mungkin lebih ingat ya Bu ya. Iya. Baik Bu, Ibu akan mulai merancang belajarnya tadi 3 hari ke depannya ya. Nah, jadi Bu, sebelum kita akhiri nih, coba kita refleksi sebentar ya Bu ya. Dari percakapan yang kita lakukan tadi, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan nih, yang sudah kita obrolkan panjang tadi? Menurut Ibu apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Ya, dari yang kita obrolkan tadi ya, pra observasi ini, jadi kita bisa merancang apa-apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran, kemudian model pembelajaran yang kita gunakan apa, kemudian alat-alatnya yang kita gunakan apa, gitu, menjadi terstruktur. Jadi bisa bisa menjadi baik gitu, untuk pembelajaran saya ke depannya seperti apa gitu. Ya, jadi maksudnya intinya Ibu sudah mendapatkan sebuah gambaran, benar Bu? Sudah mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan untuk pembelajarannya nanti gitu. Biar lebih siap lagi ya Bu ya. Baik. Terima kasih ya Bu ya sudah bersedia mengikuti dan juga melakukan percakapan praobservasi bersama saya. Demikianlah percakapan kami hari ini. Sampai berjumpa nanti pada saat observasi pembelajaran dan juga pasca observasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik ya? Kita kemarin belajar tentang listrik. Nah hari ini kita akan
tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, dengan mengamati teks eksplanasi di bahan nada, siswa dapat memeriksa informasi penting yang ada di dalam yang terkandung di dalam teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, dengan berdiskusi, jadi nanti kita akan berdiskusi ya. Dengan berdiskusi itu hasil rincian informasi, siswa dapat menuangkan informasi penting yang didapat dengan menuangkannya ke dalam sebuah diagram kreatif. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati video, ya, itu nanti kita cara-cara menghemat energi listrik yang ditayangkan pada PowerPoint, ya. Nanti siswa dapat menjelaskan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghemat energi listrik. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, ya nanti ada contohnya, itu di poster itu kalian diharapkan dapat membuat poster tentang menghemat energi listrik. Anak-anak perhatikan ya, itu digambar ada 2 gambar di depan itu dua kegiatan ya. Nah, coba Naila maju ke depan. Kita amati dulu ya Naila, ya, supaya jelas. Nah, coba Naila perhatikan dulu, amati dulu ke depan ada apa? Nah, itu gambar apa? Ada gambar A dan gambar B. Yang kedua, satu keluarga yang sedang menonton televisi. Duduk, Naila. Nah, ya Randy apa? Mematikan kipas saat istirahat. Ya, mematikan kipas angin ketika istirahat. Poster yang akan kalian buat nanti. Temanya itu menghemat energi listrik. Boleh di rumah, boleh di sekolah atau di tempat umum. Ya, jadi kalian buat poster itu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Umi, selamat pagi Bu Srinati. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Baik ibu-ibu semua, pada sesi pagi hari ini Ibu Srinati dan Ibu Umi akan melakukan percakapan coaching ataupun pasca coaching, pasca observasi yang mana percakapan ini nanti kami izin Bu Sri untuk direkam karena sebagai tugas dari Bu Umi untuk modul 2-3. Percakapan ini nanti berjalan dengan santai saja, mengalir saja, tidak bisa merasa terbebani. Kemudian tujuan dari percakapan ini bukan mencari kesalahan Ibu Sri, bukan mencari kelemahan Ibu Sri, tetapi sebagai bahan refleksi karena sebelumnya Bu Umi dan Bu Sri kan sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian sudah dilihat bagaimana proses mengajarnya, sehingga 2 proses tersebut sudah dilalui sehingga dapat ditemukan apa-apa area yang perlu dikembangkan nantinya. Mungkin setelah ini saya akan menyerahkan ke Bu Umi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Lakukan dengan santai saja, alurnya tetap diamati, kompetensi coaching tetap harus dilaksanakan. Kepada Bu Umi saya persilakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Umi Irene Novia, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bangka Selatan. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Dedi Sulaiman sebagai pengajar praktik saya dan juga Ibu Srinati, wali kelas 6 dari SD Negeri 31 Bali sebagai rekan guru saya untuk melakukan praktik percakapan pasca observasi. Baiklah Bu Sri, bagaimana keadaan hari
sehat ini. Ya, hari ini kita akan melakukan praktik percakapan observasi ya, Bu ya. Nah, apakah Ibu bersedia? Nah, jadi Bu, hari ini saya tidak akan menjudge Ibu ya, tetapi saya lebih untuk mengarahkan Ibu untuk mengevaluasi dan juga merefleksikan dari praktik pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di minggu kemarin yang sudah saya observasi ya Bu. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa dalam praktik percakapan pasca observasi ini saya akan menggunakan alutsista, saya akan menanyakan tujuan dan juga identifikasi masalah kepada Ibu. Selanjutnya juga saya akan menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab. Baik, apakah bisa dimulai sekarang Bu? Silakan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Sri pas pelaksanaan observasi kemarin, pembelajaran kemarin itu apa sih yang Ibu rasakan? Untuk perasaan saya ya, kemarin ada dua yang saya rasakan. Ya. Yang pertama ya adalah rasanya saya merasa tegang gitu ya, merasa tegang karena pas pembelajaran itu diawasin gitu, seperti diawasin gitu ya. Tapi untuk rasanya saya yang kedua itu senang, saya senang karena pembelajarannya menyenangkan gitu. Jadi anak-anak itu bisa aktif gitu, yang awalnya hanya pasif gitu kan, bisa aktif gitu. Jadi itu Bu yang saya rasakan. Baik Bu ya, jadi ada dua perasaan ya yang Ibu rasakan ya Bu ya. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, boleh diceritakan kembali Bu mengenai tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang ingin Ibu Sri capai kemarin di dalam kelas. Jadi ketika saya observasi kemarin, pembelajaran yang saya ingin kembangkan itu ada tujuan pembelajaran atau area pengembangannya itu ada dua macam ya. Jadi yang pertama itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, yang kedua itu mata pelajaran IPA. Jadi masing-masing muatan itu saya ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya gitu ya. Jadi baiklah untuk tujuannya bahasa Indonesia itu menggali isi teks dan penjelasan atau teks eksplanasi Ya. itu teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk keterampilannya itu merinci informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian untuk pembelajaran IPA-nya itu mengkategorikan cara-cara menghemat listrik ya, menghemat listrik. Kemudian di akhir pembelajaran nanti kemarin ya yang sudah saya lakukan itu membuat poster ya gitu. Jadi kemudian untuk rancangan pembelajarannya ya, yakni saya sudah menyiapkan media berupa infokus ya, kemudian laptop, kemudian video, contoh poster ya Kemarin ya Bu ya? kemarin sudah saya siapkan. Jadi sudah saya laksanakan juga begitu Bu. Makanya Ibu tadi senang ya. Saya senang. Nah, selanjutnya Bu, menurut Ibu area pengembangan atau tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi kan sudah berhasil atau tidak? Menurut saya sudah berhasil ya. Menurut saya sudah berhasil, jadi saya sudah bisa mencapai area pengembangan ya dalam proses pembelajaran itu ya. Jadi namun masih ada juga yang ada misalnya beberapa siswa itu yang masih belum terlibat dalam pembelajaran itu ya. Misalnya dalam pengelompokan, dalam pembuatan poster tadi ya, itu ada beberapa anak yang memang belum aktif gitu ya. Tetapi mungkin 90% yang sudah aktif gitu dengan menggunakan media-media yang saya siapkan gitu. Jadi tadi ada murid yang
belum aktif ya di dalam kelompok, terutama pada pembuatan poster, betul? Itu merupakan sebuah hambatan ya Bu ya. Ya. Sebenarnya saya ingin menanyakan dulu, selain hambatan yang Ibu bilang tadi ya, adakah hal yang sudah baik atau hal-hal positif yang terjadi pada saat pembelajaran Ibu kemarin dari siswanya? Yang sebelumnya tentunya sudah banyak ya Bu ya, yang anak yang sudah antusias gitu kan, anak yang sudah bisa berkolaborasi dalam kelompok gitu kan dengan teman sejawatnya gitu kan. Kemudian mandiri dalam berkelompok, kemudian melatih dan mengasah kreativitasnya gitu. Mereka terutama saat kegiatan pembuatan poster itu. Jadi menambah pengetahuan mereka, kemudian kreativitas mereka, kemudian melatih kemampuan mereka untuk berdiskusi. Diskusi ya. Selanjutnya tadi hambatannya boleh Ibu ceritakan kembali. Tadi kan Ibu mengatakan anak ada yang tidak aktif ya dalam kelompoknya, itu lebih tepatnya tuh seperti yang bagaimana? Iya, ada hambatan sih seperti kemarin yang saya lakukan itu kan pembagian kelompoknya. Ada pembagian kelompoknya, kemudian ada anak yang memilih teman gitu. Jadi protes aku gitu dengan ya. Bu aku dengan itu, Bu aku dengan itu gitu kan. Aku nggak mau Bu dengan itu gitu kan. Jadi agak ada sedikit ricu lah gitu, tetapi masih bisa diatasi. Kemudian ada anak yang memang dalam kelompok itu dia tidak mau membantu kawannya. Kira-kira itu apa Bu alasannya Bu ya? Iya, mungkin karena dia tidak percaya diri. Dia. Ada anak yang memang dia tidak percaya diri, jadi misalnya dia mau membantu itu takut dia salah, kelihatannya. Kira-kira itu. Nah, dari hambatan-hambatan yang Ibu sampaikan tadi kan, kira-kira bagaimana ya Bu cara untuk mengatasinya dari yang tadi anak yang sebenarnya tuh ingin membantu, tapi tadi takut salah. Nah, bagaimana yang bisa Ibu lakukan gitu agar anak tadi itu bisa terlibat aktif semuanya, kerja semuanya di dalam kelompok gitu? Untuk kedepannya saya mungkin yang akan saya lakukan gitu ya, untuk pembagian kelompoknya itu tadi kan protes ya. Jadi saya pilah-pilah misalnya yang sesuai dengan minatnya, gitu, minat dan dalam pembelajaran gitu. Jadi kan misalnya dia sesuai dengan kawannya tuh gitu, sama gitu kan. Samanya apa Bu? Mungkin minat bakatnya sama gitu kan. Jadi dia bisa untuk lebih percaya diri untuk menyampaikan, untuk membantu dalam kelompok tadi gitu. Jadi Bu pilah-pilah terlebih dahulu ya, disamakan dengan minat dan juga baik. Selanjutnya tadi ada anak yang Ibu bilang kurang aktif juga gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut biar anak itu aktif lagi, tidak bosan, itu kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakukan biar kedepannya pembelajarannya itu terasa lebih aktif dan juga menyenangkan? Saya akan membuat rancangan untuk pembelajaran mereka itu dengan karena mereka senang dengan video, video, kemudian ini lagi ya. Sebelumnya seharusnya saya itu menambah semangat ke mereka, misalnya dengan mengadakan is briefing, ya. Jadi supaya mereka nambah semangat ya. Jadi rancangan saya itu untuk karena mereka antusias dengan video yang saya buat ya. Saya rencananya akan membuat video tadi ya, video-video, kemudian PowerPoint ya, supaya ada SPT-nya. Biar semangat siswa tadi tumbuh lagi ya Bu ya.
Nah, jadi itu merupakan strategi-strategi Ibu ya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang sudah terjadi. Nah, selain dari strategi yang Ibu bicarakan tadi, dari mulai menambahkan exit breaking ya, terus pembagian kelompok yang dipilah berdasarkan minatnya dan juga gaya belajarnya tadi, perlukah dukungan yang lain gitu atau bantuan yang lain selain dari itu kan strategi dari Ibu sendiri? Ibu perlu nggak kira-kira bantuan atau dukungan dari pihak lain seperti itu agar pembelajaran Ibu kedepannya menjadi semakin baik lagi? Iya. Untuk dukungan ya saya rasa ya memang perlu. Dari siapa? Dari sekolah, dari pihak sekolah, Ya. terutama dari kepala sekolah gitu kan. Kemudian dari teman-teman sejawat gitu kan, terutama ya teman-teman yang karena saya memegang kelas 6 ya, Ya. saya mungkin ke depannya saya minta untuk yang akan datang gitu Ya. saya minta tolong ke teman-teman Pak Endang dengan Pak Sukma Ya. karena mereka teman yang satu ngajar kelas tinggi gitu. Iya. Ya. Jadi kemudian untuk yang lainnya saya juga ingin meminta bantuan misalnya untuk membuat soal-soal itu dengan kuis ya, biasanya yang lagi ngetren ya, kuisis ya, ya. kuisis itu ya. Sekarang ini mungkin saya minta tolong Ibu Putih, Ya. Ibu Putih Andini, ya, karena beliau saya lihat sudah pinter gitu loh untuk buat itunya soal-soalnya dengan bisnis itu. Ya. Kenapa Ibu tertarik ingin membuat soal dalam bentuk di quizzes gitu? Ya, karena lebih menarik ya. Ya. Karena anak-anak tadi sudah senang dengan video-video, benar. ya kan? Jadi soal dengan bisnis itu perlu gitu ya, supaya anak-anak lebih tertarik, kemudian lebih antusias untuk mengerjakannya. Jadi Ibu yakin ya dengan pembuatan soal melalui quizzes tadi bisa menumbuhkan semangat dan juga antusias dari siswa Ibu ya? Iya. Yakin ya? Baik. Selanjutnya tadi saya ulangi ya Bu ya. Strategi yang ingin Ibu rancang, Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tadi, yang pertama dari Ibu tadi, Ibu akan memilah-milah kelompok ya Bu ya. Nah, biar kedepannya anak itu lebih aktif lagi karena sama gitu dengan temannya, gaya belajarnya sama. Terus yang kedua, Ibu juga akan membuat soal dikemas dalam bentuk quizzes ya, benar Bu? Ya. Selanjutnya Ibu juga akan berkolaborasi ya Bu ya, Ya. bersama rekan guru, terutama pada guru yang memegang kelas tinggi yaitu Bapak Endang dan juga Bapak Sukma, benar Bu? Nah sekarang Bu, yang saya tanyakan, kira-kira kapan Ibu akan mulai merealisasikan dari rencana Ibu tadi ya? Pertama yang dari Ibu mau memilah-milah kelompok tadi Bu. Nah dari yang Ibu dulu itu kapan Ibu akan mulai eksekusi rencana? Saya rencana ya secepatnya Bu ya. Habis ini mungkin 2 hari ke depan ya ini saya sudah mulai dari semalam, saya juga sudah mulai untuk membuat merancang gitu pembelajaran. Jadi mungkin 2 hari ke depan itu sudah selesai gitu. Jadi 2 hari ke depan nanti saya akan mulai merancang ya. Kira-kira mengaplikasikan kepada murid kita. Nah, rancangan yang bisa Ibu mulai atau langkah pertama untuk memulainya apa Bu kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Tadi kan Ibu mau memilah kelompok tuh, Ya. nah sesuai dengan minatnya. Kira-kira apa sih langkah pertama yang Ibu lakukan terwujud tadi dalam pembelajaran Ibu? Yang pertama yang saya lakukan itu berdiskusi dulu dengan Pak Endang dengan Pak Sukma. Baik, diskusi dulu ya. Diskusi dulu dengan teman sejawat ya. Kemudian membuat RPP ya, RPP. Kemudian
mana Bu? Lebih spesifik. Iya, Yang sesuai dengan minat anak tadi? iya. RPP yang sesuai dengan yang saya rencanakan tadi, maksudnya yang anak misalnya supaya lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi gitu, melalui lebih banyak lagi apa namanya alat atau media yang digunakan gitu. Saya akan lebih banyak lagi mencari media yang sesuai untuk digunakan Cocok ya, Bu, ya? Iya, yang cocok untuk anak tadi. Selanjutnya langkah yang perlu Ibu lakukan lagi selain tadi merancang RPP dan juga kolaborasi, ada lagi yang kira-kira Ibu bisa buat untuk kedepannya? Untuk kedepannya Biar rencana strategi Ibu tadi itu bisa terrealisasi gitu Bu. ya, ini saya perlu bantuan misalnya dari kawan-kawan yang orang laki-laki misalnya itu ya. Misalnya Untuk apa itu? untuk menyiapkan alat-alat yang mau saya gunakan untuk pembelajaran nanti. Misalnya untuk mengangkat-angkat barang, misalnya kayak infocus apa ya itu Layarnya mungkin ya. layarnya itu kan berat gitu kan. Saya ya minta tolong ke guru-guru yang laki-laki untuk membantu saya gitu. Selanjutnya untuk tadi Ibu kan menceritakan kepada saya ingin belajar mengenai kuisis ya Bu ya, dengan Ibu Putih. Nah itu kapan akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu. Secepatnya. Secepatnya. Karena ya kita kan semakin hari kan semakin butuh ya. Maksudnya untuk soal-soal itu harus menarik gitu kan. Harus apa namanya yang anak itu supaya senang gitu kan, supaya anak itu mau menyelesaikan soal-soal itu gitu dengan apa namanya dengan soal-soal yang menarik gitu. Jadi nanti saya mau setelah ini saya akan menemui Bu Ruby Ya. kemudian saya ingin belajar ke dia gitu kan untuk membuat soal-soal Dalam bentuk kuisis. Baik Bu, saya rasa percakapan kita sudah sudah menemukan titik temu ya Bu ya. Tadi Ibu sudah mengatakan tujuannya, yang baiknya apa, juga hambatannya apa, dan Ibu juga sudah menemukan sendiri loh solusinya. Ibu sadar nggak tadi? Iya. Ya? Ya, dengan Apa kira-kira ke depannya kan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sudah Ibu bicarakan tadi. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ini sebagai bahan evaluasi dan juga refleksi ya Bu ya. Bukan yang lain ya Bu ya. Kedepannya biar pembelajaran Ibu semakin baik dan juga berpihak pada murid dan juga menyenangkan. Nah saya nggak sabar nih Bu menunggu kabar baik dari terrealisasinya rancangan-rancangan Ibu tadi. Nanti boleh dipanggil saya kembali, boleh saya observasi kembali, siapa tahu ya. Setelah Ibu menemui Ibu Putih, kolaborasi dengan Pak Endang dan juga Pak Sukma, terus Ibu selesai merancang RPP-nya tadi ya. Boleh panggil saya kembali ya. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan wabarakatuh. kepada Pak Dedi Sulaiman. Baik, ibu-ibu berdua, terima kasih sudah melaksanakan proses percakapan pasca observasi. Ibu-ibu telah melaksanakan percakapan dengan baik, mengalir dengan normal seperti tidak direkam. Selanjutnya saya ingin mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Srinati. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah praobservasi ada diskusi dengan Bu Umi, lalu ketika di kelas Ibu diobservasi di cara mengajarnya, dan barusan saja dilakukan percakapan pasca observasi. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melalui rangkaian kejadian tersebut. Untuk perasaan saya ya Pak, sebelum kemarin kan kita melaksanakan praobservasi Bu ya.
sampai ke percakapan pasca observasi. Saya merasa lega, Pak. Jadi dari sebelumnya saya itu kesusahan yang jelas Pak ya, karena mungkin media pembelajarannya itu tidak sesuai gitu yang saya lakukan pembelajaran di kelas gitu kan. Nah ini dengan adanya coaching ini, yang dilakukan oleh Bu Umi ini, alhamdulillah saya merasa terbantu Pak. Jadi ternyata dengan kita mencari masalah-masalah seperti ini, jadi kita menemukan solusinya gitu Pak. Jadi saya juga berterima kasih kepada Bu Umi yang telah mengadakan observasi kepada saya. Jadi nanti juga saya tunggu, tadi kata Ibu. Iya. Jadi Ibu tunggu untuk observasi berikutnya itu karena sangat bermanfaat bagi saya dan anak-anak saya gitu Pak. Baik Bu, jadi Ibu merasakan kebermanfaatan dari 3 proses yang telah dilakukan oleh Bu Umi. Apa yang dilaksanakan Bu Umi ini adalah sebuah proses hasil belajar beliau. Beliau sudah mempelajari modul tentang coaching. Jadi di coaching itu Bu, seperti yang dilaksanakan Bu Umi ini. Jadi tidak ada justifikasi, tidak ada menggurui, tidak ada menyalahkan, tetapi bagaimana mengajak rekan sejawat berdiskusi, merefleksikan proses yang telah dilalui sehingga rekan sejawat tersebut menemukan sendiri solusinya tanpa merasa digurui dan dicari kesalahannya. Jadi ini terima kasih Bu Umi sudah melaksanakan proses percakapan dengan baik. Selanjutnya saya izin bertanya ke Bu Umi. Jadi Bu Umi sudah melaksanakan 3 rangkaian tadi. Menurut Ibu Umi, hal baik apa yang sudah Ibu capai dari ketiga proses tadi? Hal baik yang saya rasakan yaitu senang Pak ya, dapat membantu rekan sejawat ya, membantu mengarahkan rekan dalam mencari sebuah solusi. Terus perasaan senangnya lagi tuh yang merupakan yang bagi saya itu unik, yaitu tuh mencoba memahami apa yang dirasakan gitu. Tapi kan memang kita itu tidak boleh memberikan sebuah solusi Pak ya, ada aturan dalam coachingnya. Jadi saya mengalir saja, mencoba memahaminya, saya memancing lagi gitu Pak. Ya, itu hal yang uniknya tuh mencoba memahami apa sih keresahannya, apalagi saya menyaksikan langsung kan pas proses pembelajarannya atau observasinya seperti itu. Dan juga hal yang baiknya lagi yang saya rasakan yaitu walaupun di sini saya perannya sebagai coach ya Pak ya, bukan sebagai coaching. Selain saya membantu mengarahkan tadi ya, kebermanfaatannya yaitu hal ini menjadi pengalaman dan juga pembelajaran bagi saya. Oh ya, nanti ke depannya jika saya menerima masalah tersebut, kan sudah terjadi nih pada Bu Sri. Nah, secara nggak langsung itu tuh sebagai wawasan pengetahuan baru gitu, solusi gitu. Nanti saya bisa menirunya seperti apa yang baik seperti itu. Baik, jadi bisa Ibu tiru dari apa yang sudah baik. Penemuan solusi tadi bisa Ibu terapkan dan aplikasi Ibu seandainya menemukan permasalahan yang sama. Baik, ini ada pertanyaan yang kedua Bu. Ibu sudah mempelajari modul tentang coaching. Di sana ada beberapa kompetensi, 3 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot, dan hadir seutuhnya. Dari apa yang saya saksikan pada pagi hari ini, Ibu sudah cukup baik dan sangat baik dalam melaksanakan percakapan. Namun, adakah area dari 3 kompetensi itu yang ingin lebih Ibu kembangkan? Dari 3 area tadi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, agar saya si coach tadi itu lebih tergali lagi. Mungkin saya memancingnya kurang dalam gitu kan. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya coach tidak bingung gitu, langsung paham saya itu menanyakan apa gitu. Baik, di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya Bu, apa yang Ibu lakukan pada pagi hari ini, pertanyaannya sudah cukup baik. Bahkan kalau kita menggunakan istilah kompetensi ini adalah pertanyaan yang sudah cukup berbobot. Jadi dengan melatih dan dilatih terus, saya yakin bagaimana Ibu membuat pertanyaan itu akan muncul
Jadi Ibu terus belajar dengan rekan-rekan sejawat di sekolahnya dan berdiskusi. Di keseharian pun kita boleh menggunakan pendekatan Tirta tadi tanpa harus ada masalah. Kita ngobrol biasa saja bisa menggunakan alur Tirta. Mungkin ini saja yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Sri Nanarti yang sudah bersedia direkam, sudah bersedia membantu Bu Umi selaku calon guru penggerak di angkatan 10 untuk menyelesaikan tugasnya. Jika ada salah dan hilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri bila bisa bilhaq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.